Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma wa rizqi fahma. Bapak-bapak, ibu-ibu, para alim dan ulama, ustaz-ustazah yang kami hormati dan kami muliakan, wabil khusus kandidat calon wali kota Yogyakarta periode 2024-2029, Bapak dan Ibu akademisi di daerah istimewa Yogyakarta, tokoh masyarakat, tokoh budaya, dan lain sebagainya yang saya mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Yang pertama-tama, marilah kita senantiasa panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan turun karunia-Nya yang tiada terhingga untuk kita semuanya, sehingga pada sore hari ini kita diperkenankan untuk berkumpul bersama-sama di tempat yang bahagia ini, yang kita kemas dalam acara bedah visi dan misi kandidat bakal calon wali kota Yogyakarta tahun 2024-2029 dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa-apa. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan pengikutnya semuanya. Insya Allah kita yang hadir pada sore hari ini dan keluarga kita nantinya akan mendapatkan syafaatnya di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya saya memberanikan diri untuk mengganggu Bapak dan Ibu yang sedang berwawan pangandikan, karena ini banyak sekali persahabatan yang lama tidak ketemu, dan ketemunya biasanya di arena perjuangan-perjuangan seperti ini. Sehingga mohon maaf sekali lagi kalau saya mengganggu kenyamanan semuanya, karena pada hari ini saya diberikan amanah untuk memandu acara. Saya yakin nanti mesti akan banyak sekali kekurangan-kekurangan, dan jika nanti terjadi kesalahan, terutama sekali dalam penyebutan nama mungkin kurang lengkap, titel-titelnya ada yang kurang, bahkan mungkin tidak tersebutkan, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah acara hari ini nanti akan sangat bermanfaat, dan perlu kami sampaikan bahwasannya hari ini ada beberapa dari media, diantaranya dari KPA, Ridwan, kemudian ada juga dari Fatma Media dan sebagainya. Ya, untuk hari ini memang kami belum membawa wartawan televisi, karena televisi di sini sudah ada senior kami, tinggal menunjuk wartawan yang mana, dan biasanya kalau beliau yang mengundang semuanya free, ya. Sedangkan kalau saya mesti berbayar, itu bedanya. Jadi saya tidak berani untuk melangkahi beliau. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih juga kami aturkan yang tiada terhingga kepada Bunda Sri Samiasi SPD yang telah dengan ikhlas untuk memberikan tempat dan sarana-sarana pendukung lainnya. Mudah-mudahan kepada ibu dan keluarga nantinya akan mendapatkan limpahan pahala yang berlimpah-limpah dan juga barokah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf, acara kita tertunda yang semula dalam undangan itu jam 15.30, ternyata sekarang sudah jam 4 lebih. Ya, sekali lagi kami mohon maaf karena semuanya karena keadaan yang tidak bisa dihindarkan. Bapak dan Ibu sekalian, karena waktu sudah semakin sore, saya akan coba bacakan rangkaian acara bedah visi dan misi kandidat bakal calon wali kota Yogyakarta periode tahun 2024-2029 bertepatan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024. Kesempatan hari ini
acara yang pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan lagu Indonesia Raya, kemudian sambutan yang pertama nanti akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Wahyudi MSI, kemudian selaku Ketua Panitia, kemudian kepada Ibu Sri Samiasih Sarjana Pendidikan, beliau selaku Ketua Perjuangan Perubahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Presidium kemarin katanya sudah dirubah. Gerakan perubahan ya. Ini kesalahan pertama. Dan mumpung belum terlalu lama dengan Lebaran, jadi kalau salah saya semuanya mohon dimaafkan. Ya. Banyak pemaaf, jaminannya insya Allah tukerannya adalah surga. Berikutnya adalah pembacaan doa yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Al-Ustadz Bapak Bambang Haryanto SH. Kemudian di berikutnya adalah pelaksanaan diskusi. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, marilah acara yang pertama kita awali dengan berdoa kepada yang memeluk agama selain Islam. Kami persilakan yang terbaik pada Bapak dan Ibu sekalian. Dan untuk yang memeluk agama Islam, marilah kita membaca doa dengan bacaan basmalah, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan doa ini semua rangkaian acara nanti bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dan akan membawa manfaat bagi semuanya, wabil khusus untuk masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Amin. Acara berikutnya adalah Indonesia Raya. Untuk itu kepada Mbak Hani dipersilakan untuk ke depan, dan kepada hadirin dimohon semuanya untuk berdiri. Bapak Ibu, mohon maaf kita tidak pakai musik, semuanya sudah hafal. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan kita. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, dipersilakan duduk kembali. Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian yang senantiasa kami hormati, tibalah acara berikutnya, yaitu sambutan dari Ketua Penyelenggara. Untuk itu kepada
yang terhormat Bapak Dr. Andes Wahyudi MSI, waktu dan tempatnya kami haturkan. Berdiri. Karena biasanya kalau terlalu duduk suka lupa berdiri. Ada sedikit bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang salah Rasulullah bin Muhammad bin Abdullah wa kabar Indonesia dan saya Muhammad bin Abdullah wajah Muhammad Abdullah Rasulullah alhamdulillah Rasulullah awal wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekarang udah ini Yunus dan semuanya silahkan segera mengambil tempat yang paling nyaman dan enak. Bapak sekalian, walaupun saya duduk di sini, tapi saya bukan kandidat, saya bukan calonnya. Yang kan sudah beliau itu Gus Ahmad dan Pak Arya Haryanto. Saya bukan kandidat. Walaupun begitu, di ruangan ini sebenarnya ada 4 kandidat. Jadi di luar Gus Ahmad dan Pak Arya Haryanto tadi ada 2 yang lain. Yang saya berikan izin mohon berdiri. Pertama Pak Sanidi. Berdiri Pak. Yang berikutnya lagi Mbak Jova. Mari saya sendiri. Yang terakhir Bung Indra. Ini bukan lapangan. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan ada 3 jenis kandidat. Kalau melihat dihubungkan dengan era sekarang, pertama adalah kandidat yang sangat responsif dan aspiratif. Ini maksudnya orang yang kalau kita berikan langsung jawab. Nah, di antara itu adalah kedua beliau. Jadi waktu kita cek kedua beliau langsung jawab dan menyediakan waktu. Luar biasa. Itu pertama kedua beliau. Yang kedua adalah kandidat yang suka respon. Kita cek jawabnya 3 hari kemudian. Kita cek lagi jawabnya seminggu kemudian. Saya akan menyebut nama ini segera tangan dia. Jadi ada 2 kandidat yang kita punya itu masalah. Jadi waktu sudah berubah dia baru menjawab. Situasi sudah berubah dia baru menjawab. Nah, mungkin figur seperti ini perlu kita hindari. Nah, yang berikutnya lagi adalah kandidat yang progresif dan proaktif. Jadi nuansawi ya, kalau saya ada beberapa pihak yang sudah melamar kami untuk ikut debat. Rencana minggu depan akan kita sediakan waktu. Jadi debat ini rencana kami serial, ya serial. Jadi ini yang perdana. Berikutnya ada 6 malam yang berbeda. Itu akan kita pandu semuanya. Akan kita datangkan tentang waktu dan lokasi. Nanti misalkan pembicaraan ya. Bocor mana nanti, termasuk mana nanti. Termasuk nanti kemana. Nah, terus kalian yang berikutnya, Pak dengan biasanya bahwa baju saya ini warnanya ada unsur kuning, ada unsur biru, ada unsur coklat. Saya pernah dalam suatu kesempatan, mungkin kalau Mas Irfan merasakan betul itu, kami dipanggil oleh sebuah KPU, ya, KPU untuk menyelenggarakan debat pilkada. Kami hadir di melakukan mengikuti briefing dengan mengenakan seragam putih, Nah, kebetulan hari itu ketika briefing itu ada kandidat timnya itu pakai busana putih. Kami diprotes, loh kok intasi kok pakai seragam yang sama dengan paslon?
kita sampaikan bahwa itu hari Rabu. Pada Rabu itu seakan-akan itu booking. Jadi kan tidak pro A, tidak pro B, tidak pro C, tapi kami itu menggunakan jam seragam sesuai dengan KRS. Karena kalau pilkada itu warna itu sangat sensitif, ya, sangat sensitif warna itu. Jadi warna itu sekarang sudah mengalami politisasi. Kita pakai kostum kuning dikira Erlangga gitu ya. Kita pakai biru dikira Zulhas dan seterusnya. Makanya kita ngambil warna itu mengalami politisasi yang sudah jelas. Kalau hitam dikira Kita apa antara PDP biasa. Nah, terus sekalian, debat pertama ini memang kita gunakan sebagai ajang untuk taruh ya, antara warga dengan para kandidat. Pertama coba untuk membongkar track record mereka, kinerja, gagasan, pikiran, supaya lebih kita kenal dengan baik. Kemudian juga kita jadi lebih tahu ya, andai mereka itu lebih aman, maka kita tahu kemana kita dibawa, ke arah mana juga akan nakodai. Nah, kali ini ya urutan debat hari ini kami sampaikan sekilas. Pertama, kedua beliau akan pakai visi misi masing-masing kandidat. Sudah ada mana masanya? Ya, sudah ada kendali waktu masing-masing kandidat. Kalau melanggar murid kena diskualifikasi nanti. Kenal itu. Nah, setelah itu nanti kita akan mengikuti pertanyaan undian yang sudah disiapkan oleh itu ada dua isu umum, transportasi dan wisata sesuai dengan tema yang kita angkat hari ini. Hari ini kita adalah menghadirkan transportasi yang mendukung wisata yang berkelanjutan. Kalau kedua jalur atau malah yang kedua. Kemudian setelah itu ada beberapa ya tim ahli yang sudah kita undang untuk menyampaikan langsung pertanyaan kepada kedua kandidat. Yang terakhir adalah pandangan semua, kalau waktu memungkinkan. Nah, karena waktu kita mulai sudah molor kita berapa jam? 1 jam. Rencana debatnya akan kita selenggarakan 1 jam 23 malam nanti. Semoga punya stamina ya. Bapak Ibu, terima kasih atas selalu pastinya semua. Kita akan mencoba untuk mengikuti arah tujuan dan apa gagasan para beliau, dan mudah-mudahan kita bisa sharing dan bisa saling kolaborasi, saling bersinergi untuk menciptakan kota Jogja yang terbaik ke depan. Terima kasih harapan jenengan, terima kasih pada Pak C yang banyak mensupport. Di depan ini nggak ada background, nggak ada background. Ini hanya murni relawan. Terima kasih dan saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wahyudi. Terima kasih kepada Bapak Wahyudi. Titelnya nggak usah tak baca ya Pak. Yang telah berkenan memberikan sambutannya ya, selaku ketua penyelenggara acara pada sore hari ini. Dan sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Gerakan Perubahan Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk itu kepada Ibu Sri Samiasih, Sarjana Pendidikan, waktu dan tempatnya kami aturkan. Biar semangat, kasih aplaus yuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wati. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Pak Afnan, yang terhormat Pak Ari dan Pak Hartono, Pak Bambang, Pak Sarmidi, Pak Joko, semua hadirin, Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas rawuhipun. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan berucap Alhamdulillah. Salam dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semua sudah dijelaskan oleh Pak Mahyudi, saya tinggal menerangkan bagian saya. Jadi untuk ini acara dari Gerakan Perubahan Pak. Jadi kalau yang ini kan dari relawan, jadi insya Allah sudah tahu semuanya. Kemudian apa yang harus kami sampaikan bahwa Gerakan Perubahan Indonesia itu sebenarnya kelanjutan dari gerakan rakyat yang pada saat itu adalah relawannya Amin Pak. Karena timnas sudah selesai dibubarkan, kita tidak mau bubar. Jadi ingin tetap berkontribusi di dalam pembangunan entah di Yogyakarta maupun di Indonesia. Adanya pilkada ini membuka kita untuk ingin ikut terlibat di dalam bagian ini. Oleh karena itu pada saat ini nanti kita ingin menyerap sebanyak-banyak informasi yang akan disampaikan oleh para kandidat, terutama hari ini Pak Arya dan Pak Abdan. Pangapunten Pak, saya kalau menyebut asmo itu tidak pakai itu. Kurang tahu saya. Hari ini edisinya banyak yang salah nih Pak. Masih dekat lebaran nih Pak. Jadi gerakan perubahan ini kumpulan dari beberapa simpul relawan Pak. Para simpul relawan ini Bapak Birso, kalau relawan itu ya begini Pak, biasa ya, terutama itu. Jadi kendala kita ya begitu, biasanya juga sepuh-sepuh semua Pak. Tapi kami sangat bersemangat untuk mendapatkan informasi-informasi yang akhirnya nanti kita bisa menentukan pilihan kita kepada siapa. Karena kita sudah bersepakat pada saat menentukan bahwa kita akan insya Allah satu suara untuk mendukung paslon yang nantinya akan diusung. Kalau bisa ada dari unsur yang dari relawan begitu Pak. Mudah-mudahan nanti kalau Pak Adnan, Pak Arya mendapat anugerah takdir dari Gusti Allah memimpin Kota Jogja, kami siap berada di belakang Panjenengan Sedaya. Kami siap untuk disuruh-suruh. Kami siap kita ikut Bapak. Kita siap ikut mensukseskan. Makanya kalau dari saya ada yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Bu Sri Samiasi ya, yang telah menyampaikan sambutannya. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, acara berikutnya yaitu pembacaan doa. Untuk itu kepada Bapak Al-Ustadz Bapak Bambang Haryanto Sarjana Hukum, waktu dan tempatnya kami aturkan. Berdiri Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita khususkan hati kita, tundukkan kepala, tengadahkan kedua tangan kita untuk memohon kepada Allah Alam Semesta agar apa yang lagi hajat kita semua bisa dimudahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'matahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukr wa lakal fa kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi anna ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan
Ya Malik, Ya Kudus, Assalam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabir, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Malikal Mulk, Dzul Jalali wal Ikram. Allahumma ya Allah, Ya Rabb, yang Maha memiliki, Maha mengasihi, Maha menyayangi, Maha memberi, Maha kuasa segalanya ya Allah. Hadiahkanlah untuk kami ya Allah, bangsa Indonesia umumnya dan kota Yogyakarta khususnya ya Allah, yang sebentar lagi insya Allah bulan November akan melaksanakan pilkada secara serentak. Maka hadiahkanlah untuk kami para penyelenggara pilkada yang jujur, yang amanah, yang adil, dan bekerja dengan penuh amanah dan tanggung jawab ya Allah. Dan kepada kami rakyat Indonesia, bangsa Indonesia pada umumnya dan rakyat Yogyakarta khususnya, jadikanlah pemilih-pemilih yang betul-betul bertanggung jawab untuk memilih sesuai dengan apa yang sesuai hati nuraninya. Allahumma ya Allah, hadiahkanlah untuk kami pemimpin-pemimpin yang bekerja dengan penuh tanggung jawab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la taj'al fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Sambil kami rekapitulasi informasi bahwa yang hadir ini dari 01 dan 03, jadi dua operasi 01 dan 03. Kalau Pak nomor ini 02 2019 di 02. Saya juga. Saya juga sudah 02. Monggo Pak. Terima kasih Pak Wahyudi, terima kasih yang tidak terhingga kami aturkan kepada yang terhormat Bapak Arianto yang telah berkenan memimpin doa untuk acara pada sore hari ini, dan insya Allah doa yang kita panjatkan dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sehingga nantinya kita benar-benar akan dianugerahi seorang pemimpin untuk wali kota Yogyakarta yang jujur, adil, amanah, dan membawa kesejahteraan baldatun thayyibatun wa qurratun untuk khususnya daerah istimewa Yogyakarta. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, acara yang sangat penting yang sangat kita tunggu-tunggu yaitu pelaksanaan diskusi. Yang pertama nanti adalah paparan visi dan misi ya. Nanti urutan yang pertama nanti Mas Afnan diberikan waktu hanya 5 menit Mas. Kemudian Mas Arianto demikian juga nanti 5 menit secara bergantian, dan kemudian nanti akan dilanjutkan dengan pertanyaan dari tamu-tamu yang hadir pada sore hari ini. Dan tadi sudah disampaikan nanti ada beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan di sini. Nanti kita memohon dari audiens untuk berkenan mengambil dan nanti dibacakan. Kemudian untuk Mas Afnan dan Mas Arya nanti waktu menjawabnya hanya dikasih waktu 3 menit Mas ya. Ini mohon maaf kalau panitianya agak sadis sebenarnya, karena 3 menit itu baru preambul sudah harus, dan ini klasik tradisional, ini mudah-mudahan termasuk bagian dari wisata Mas ya. Jadi ini ketuknya pakai panci ya, sangat sederhana ini. Nah ya, ini cermin keprihatinan Yogyakarta masih teng-teng. Jadi nanti beliau akan menyampaikan tank itu mulai, kemudian tank itu waktunya habis ya. Nanti kalau misalnya terkena diskualifikasi waktu ya, misalnya lebih dari 3 menit, maka tank-tanknya nanti 3 kali ya Mas ya. Tank pertama mulai, tank
waktunya habis, tank ketiga sudah lebih. Pak Billy mengatakan ya, kita tunggu pemaparan visi dan misi ya untuk calon wali kota Yogyakarta dan yang lainnya. Mohon bersabar karena waktunya sangat mepet. Kalau ada kandidat dua yang lainnya nanti di kesempatan yang lainnya ya. Tadi ada tambahan Mas Win katanya calon yang ketiga ya Pak ya. Mas Win ya, itu nanti yang akan datang pada kepada yang terhormat Mas Dr. Andes Haji Adnan Hatikusumo, waktu dan tempatnya kami aturkan sebaiknya biar, karena ini Mas, kan lama banget tidak ketemu ya, atau ketemu sudah 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu di Monster Diri Mas. Oke. Monggo. Iya, terima kasih. Ini belum ditutup tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah billadzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman wa hikmah. 1 menit. Bapak Ibu yang saya hormati, Lo Mas, nanti ini masih nanti ada preambul kasih kebijakan lo ya. Harus nurut sama MC-nya. Itu juga Mas Arya nanti ada preambul, kemudian siap-siap kalau udah mulai. Lanjut. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati. Jadi ya beberapa waktu yang lalu teman-teman kan mempunyai ide gagasan, termasuk Pak Heri Yudianto, Mas Be maju, megah doang, wes penak. Tapi karena desaannya makin kuat gitu ya, sudah Bismillah untuk kota Bismillah. Nah tetapi memang kita harus tahu dulu ya, apa yang mau kita capai ke depan itu. Kalau yang namanya visi itu kan mimpi, gambaran. Makanya ada televisi itu gambarnya jauh. Nah visi itu adalah gambaran kita, mimpi kita itu mau ngapain loh kan? Kota itu 5 tahun yang akan datang. Visi saya terutama. Ya, udah siap-siap. Ya, Visi 1 saya. menit lagi tank ya. Oh iya. Berarti jangan masuk visi dulu. Tidak salah diklat. Jadi gini Pak, visi misi kita sesuai dengan arahan di Musrenbang kemarin saya hadir di provinsi. Arahan dari pemerintah pusat Bappenas itu, visi misi tidak boleh lepas dari hasil Musrenbangnas di Jakarta. Jadi harus merujuk itu, tidak boleh lepas karena supaya berkesinambungan. Nah, visi misi yang kita susun atas apa yang kita dengarkan di Bappenas itu adalah menuju Yogyakarta yang tertib, aman, bersih, kemudian berkemajuan, ya, yang dasarkan pada tradisi atau budaya masyarakat Yogyakarta. Ini visi kita ini sesuai dengan apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah provinsi maupun sudah selaras dengan Musrenbangnas sebagaimana arahannya dari Bappenas. Nah oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, ini kok mandek. Ini habis. Hari nggak apa-apa, saya masih terusan. Oh ini Ada sabotase. ya lanjut ya. Jadi mimpi kita itu Jogja itu yang luasnya hanya 32,5 kilometer itu dengan jumlah penduduk 400-an ribu, jadi masing-masing rata-rata 1 kilometer itu 13,117 orang, 13.000 ya, 13.117 orang
itu kalau belum ada wisatawan. Nanti kalau kedatangan wisatawan tambah. Itu ayam kambing belum dihitung, baru manusia. Nanti kalau ada yang punya peternakan itu tambah penuh lagi kota Jogja itu. Nah, apa problematikanya dengan luas yang segitu, hanya 1%,025 ya, 1,025% luasnya DIY. Ini apa problematika? Banyak, karena jumlah manusianya banyak, luasnya kita terbatas, sehingga problematikanya adalah hubungan antar hubungan sosial itu menjadi problem. Kemudian yang kedua, masalah transportasi. Kemudian juga masalah pertanahan, masalah sampah, masalah ketertiban, banyak sekali. Nah, padahal potensi kota itu, kota itu 3 potensinya, sehingga bisa menunjang perekonomian warga kota. Apa itu 3 itu yang utama? Yang pertama itu adalah pendidikan, yang kedua pariwisata, yang ketiga adalah budaya. Ini saya lihat jam terus, soalnya sudah kebablasan. Nah, ini jamnya sudah. Nah, dengan potensi kita yang seperti itu, potensi kita itu kenapa pendidikan? Karena imbal baliknya ketika kita banyak lembaga-lembaga pendidikan yang berdiri di Yogyakarta ini kos-kosan hidup, mesin fotokopi hidup, kemudian rumah makan, restoran hidup, kafe-kafe buka banyak di kota Jogja, dan bidang jasa yang lain hidup. Kemudian angkutan kota juga hidup untuk mengangkut para pelajar itu ke sekolah. Nah, itu multiplier effect namanya. Begitu juga pariwisata. Ketika kita sudah mentahbiskan diri kita menjadi kota pariwisata, walaupun kita hanya di urutan 2 di Indonesia ini, yang urutan pertama itu Bali. Nah, itu multiplier efeknya ada. Apa itu? Produk UMKM hidup. Selain yang saya sebutkan di atas tadi, itu yang lain adalah produk UMKM. UMKM secara tidak langsung banyak didatangi para wisatawan itu untuk belanja produk-produk khas Yogyakarta, termasuk mungkin dari Mas Arianto ini, ya. Ini kan bakpia Jogja. Jadi ini produk UMKM banyak dibeli orang, wisatawan terutama. Kemudian budaya, produk budaya itu sekarang ini sangat berbeda dengan dulu. Dulu ya tidak ada teng-teng gitu, sekarang pakai teng-teng. Itu berbeda. Maka karena waktunya sudah habis, saya kira kita mengalami inkulturasi. Karena banyak pendatang, maka budaya lokal itu terpengaruh oleh budaya pendatang. Saya kira itu pengantarnya dari saya, nanti bisa diskusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selain yang dipaparkan beliau, kebetulan beliau ini juga masih sampai saat ini menjadi pimpinan pusat atau ketua ketum Tapak Suci Indonesia. Ya. Baiklah Bapak dan Ibu. Itu anak buah saya. Anis itu anak buah saya. Di Tapak Suci. Ya, baiklah Bapak dan Ibu sekalian. Sampai saatnya berikutnya ini akan disampaikan paparan tentang misi dan visi kandidat yang nomor 2. Untuk itu kepada Mas Arianto SEMM, ya, selaku akademisi dan juga praktisi usaha, ya, ini terkait dengan UMKM akan paham sekali. Dipersilakan kepada Mas Arianto.
Oke, izin juga sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi saya tahu Panci tadi kalau tahu gitu tak pasang di tas dulu. Ya. Jangan harus ada Oke, baik. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Wahyudi selaku panitia, Bapak saya, Bapak Adnan, dan seluruh senior-senior. Sekali lagi panjenengan senior. Jadi saya juga mengatakan sebagai pendatang baru kali ini saya nyemplung di dunia politik karena saya belum pernah berpolitik, belum pernah ikut partai apapun, karena juga ada dorongan dari elemen masyarakat, dan itu pun karena seizin keluarga. Ketika tahun 2019 ada dorongan keluarga no ya, akhirnya saya tidak ngapa-ngapain. Dan kemarin kalau diokekan saya memberikan diri untuk maju, dan alhamdulillah pertama kali saya sowan langsung kepada Pak Adnan waktu itu di kantor DPD, dan diterima sama Pak Chan juga untuk bisa bareng-bareng memaparkan visi misi. Insya Allah saya hampir sama dengan visi dengan disampaikan oleh Pak Adnan, karena hubungannya dengan apa kita Jogja sebagai kota pariwisata, Jogja sebagai kota pendidikan, dan Jogja sebagai kota pelajar. Dari situlah makanya apa, kalau dari sisi manfaat jelas kita akan mendapatkan manfaat, terutama kami ya. Jogja kalau nggak macet saya tidak dapat rezeki. Jadi begini harus macet Yogyakarta. Bagaimana dibuat macet? Nah itulah yang kita inginkan. Ya, nanti menjadi sebuah problema. Nah, bagaimana bisa cara mengatasinya? Soalnya nanti akan ada paparan untuk mengatasinya. Kenapa? Karena sebagai kota pariwisata yang harusnya semua penduduk baik yang menjadi penduduk asli Jakarta, termasuk sebagai pendatang, karena sebagai kota pelajar berarti akan banyak pendatang. Kurang lebih itu hampir sekitar 100.000 ya datang ke Yogyakarta. Ya sehingga apa? Ini menjadi sebuah budaya yang aslinya Yogyakarta, yang notabene menjadi budaya yang memang luar biasa, dikenal oleh masyarakat luar Jogja, bahkan dunia. Kita yang santun, kita yang ramah, sehingga tergeres oleh itulah semua akhirnya menjadi sebuah budaya yang campur aduk. Sehingga apa yang terjadi di jalanan, terjadi di sekolah-sekolah, ini banyak sekali hal-hal yang akhirnya tidak sesuai dengan budaya kita, terutama budaya Yogyakarta. Termasuk kami pun perlu saya sampaikan juga untuk semuanya, walaupun saya sebagai pendatang dari Jawa Timur, dari Bojonegoro, biasa merasakan sekali bahwa memang budaya Jogja pada saat tahun 94 saya masuk Yogyakarta dan sekarang ini berbeda sekali. Nah inilah yang menjadikan kami untuk bagaimana yang secara otomatis dan secara harian atau real yang sudah kami lakukan di bidang pariwisata. Ya ini misi kami bidang pariwisata, bagaimana Yogyakarta bisa menjadi kota wisata yang unggulan, yang berkelanjutan. Jadi garis bawah yang berkelanjutan ini yang akan lumayan menjadi titik fokus kita, yang berkelanjutan, berdaya saing, dan nantinya apa yang berwarsa budaya lokal, artinya budaya Jogja itu sendiri. Kemudian bagaimana untuk sebagai pusat pengembangan UMKM, dan alhamdulillah kami juga sudah terlibat di situ. Kurang lebih ada sekitar 500 UMKM yang terlibat di kami langsung di bagian Jokem. Dan yang terakhir adalah bagaimana untuk bisa mengentaskan pengangguran. Tercatat dari tahun Februari kemarin 2024 ada sekitar 10.000 pengangguran yang ada di Jakarta. Nah inilah yang menjadi fokus kami, karena selama ini pun juga sudah kami lakukan secara real di pendidikan, karena kami juga ada di kelas hotel dan kapal pesiar. Nah itulah nanti akan menjadi hal yang bisa kami wujudkan ketika memang masyarakat kota Jogja memberikan amanah kepada kami. Insya Allah ketika ya kalau selama ini kita hanya paling berapa total kami berdiri 2010 sampai sekarang paling baru ribuan. Tetapi kalau nanti menjadi sebuah penentu kebijakan, otomatis yang target kami setahun bisa 1.000 yang kita angkat untuk bisa mengentaskan pengangguran. Terutama adalah yang ke luar negeri yang tenaga profesional. Ya kayak besok hari Senin saya juga harus jadi pembicara di luar kota, karena saya sering kalau diminta ke luar kota sebutnya dengan apa? Pengentasan pengangguran khusus untuk dunia hotel dan kapal pesiar. Jadi inilah yang menarik, dan apa yang tarik dari kami, kalau misalkan sudah di luar negeri itu tidak boleh nanti ketika di Indonesia itu tidak jadi apa-apa. Kami punya tagline, kerja keliling dunia pulang jadi pengusaha. Nah inilah yang harus menjadi hal yang harus ditekankan kepada anak kami, dan alhamdulillah kepada anak kami itu sudah kami lakukan seperti itu, dan sudah banyak yang berhasil untuk menjadi pengusaha. Karena apa terus Bapak semuanya? Kita menjadi tantangannya besar. Notabene dulu cuma 7% menjadi negara maju, sekarang dinaikkan sampai 14%. Dan kita mirisnya
Kondisinya itu hanya mendapatkan baru tercatat sekitar 3,4%, masih jauh dari harapan dari 14%. Lalu dari itu, monggo bagi semuanya, sekiranya ayo kita sama-sama mendukung kepada putra putri kita. Ini saya langsung nembak aja, mendukung kepada putra putri kita. Ketika lulus kuliah, jangan patokannya adalah kerja, dia betul. Ya jujur ngomong, nanti patokannya suksesnya adalah bekerja, bukan berwirausaha. Kalau tidak percaya, Bu, ayo kita hitung sama-sama. Jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke Malaysia sama yang Malaysia bekerja ke Indonesia, bandingkan mana? Indonesia ke Malaysia. Artinya apa? Berarti di sana jumlah pengusaha lebih banyak daripada kita. Yuk sama-sama ya. Kenapa? Saya pun secara pribadi ketika saya buka usaha di Bakpia, saya dari yang terakhir usaha itu saya memang malah justru tidak jadi sama orang tua. Karena orang tua saya ketika sekolah dodol Jole, begitu saya kok cuma jualan pecel lele waktu itu, pecel lele Cak Aryo. Saya juga pernah jualan pecel lele Cak Aryo, nasi goreng Cak Aryo juga pernah di Bukarsari, bongkar pasang tenda. Itu kita lakukan. Ibu saya sampai nangis. Akhirnya beberapa usaha saya lakukan, yang terakhir Bakpia kami diem aja. Begitu sudah berhasil, ada uangnya, ibu oh ya ternyata orang begitu toleh seperti itu. Padahal saya kuliah pun dari pecel lele itu. Nah inilah kadang orang tua masih menganggap bahasanya bekerja adalah sebagai orientasi yang utama. Padahal berwirausaha itu yang harus menjadi target kita. Jadi tidak sinkron antara pemerintah pusat dengan kita. Ini kami sebagai akademisi ketika mengangkat bagaimana mahasiswa itu sekarang boleh melakukan job training ya, job training di yang bukan sesuai dengan faktnya. Mungkin Mbak Jowa juga merasakan sebagai dosen bagaimana kita bisa merdeka belajar di kampus merdeka belajar. Seperti itu intinya. Waktu sudah di tag. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arya ya. Mohon maaf Mas Arya ya. 5 menit itu saya juga mandor dengan ketua panitia. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, sampai saatnya kita akan memberikan waktu nanti kepada Mas Arya dan juga Mas Afnan untuk menjawab berbagai macam pertanyaan. Mohon maaf bisa dibantu Bapak Wahyudi, mohon maaf ketua panitia dari tolong. Pahala katanya Bunda Asih. Kotor adalah pahala. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, pertanyaan ini ditujukan untuk Mas Afnan. Siap Mas Afnan? Oke. Pertanyaan tentang wisata kota Yogyakarta. Salah satu ikon wisata kota Jogja yang khas adalah adanya sarana andong dan becak. Seperti apa rencana kandidat untuk mengoptimalkan akses andong dan becak sebagai sarana wisata yang menarik? Silahkan. 3 menit. Memang saya kan panitia. Protes dan dicoret. Jadi gini, problematika kota besar itu sama tentang apa? Tentang transportasi. Di kota Jogja itu dari secara historis sejak dulu andong becak itu sudah ada, ya. Andong becak itu bukan barang baru, sudah ada sejak dulu. Nah sekarang ketika kita gencar-gencarnya pemerintah DIY terutama gencar untuk membangkitkan industri pariwisata, maka andong dan becak itu menjadi daya dukung untuk pariwisata di kota Jogja ya, terutama kita bicara kota. Nah sehingga itu tidak bisa digeser, tidak bisa digusur, tidak bisa digeser, dihilangkan, nggak bisa. Karena apa? Ya termasuk salah satu daya tarik. Nah karena tidak bisa digusur, tidak bisa digeser, yang dilakukan apa? Penataan. Bagaimana menata supaya andong becak itu tidak menambah kemacetan di kota Yogyakarta, gitu ya. Nah, dulu saya sudah pernah menyampaikan ke kelompok
itu sehingga becak kayu itu merasa terpinggirkan. Maka yang bisa dilakukan melalui apa? Yaitu melalui startup becak. Startup becak itu insya Allah nanti itu bisa lebih merata gitu ya. Memakai apa? Mirip ojek online. Nah, sekarang becak online dan andong online. Parkirnya tidak harus di pinggir Malioboro itu. Parkirnya itu bisa di satu tempat dibuatkan di daerah Malioboro Kantong sana itu masih ada beberapa spek yang masih kosong bisa digunakan. Parkirnya yang kono nanti kalau makceling gitu untuk orderan melalui itu malah bisa lebih adil. Kalau sekarang itu kan oyak-oyakan, koyo ngongso gitu ya bahasa Jawa, ngongso gitu. Pokoknya ngoyak itu. Tetapi kalau model pakai online itu nanti bisa merata. Sing mingguan tengok-tengok ya itu, sing udah-udut ya itu dulu pernah. Tapi karena saya bukan wali kota, orang iso mengambil kebijakan. Tapi kalau jadi kepala daerah bisa mengambil kebijakan dengan apa? Dengan kerjasama dengan startup itu. Mereka itu seneng kok, karena apa? Nanti iklannya masuk. Yang biayai bukan pemerintah kota, tapi apa? Iklan pihak ketiga. Itu kok belum dicek ya? Nggak boleh ngatur loh. Oh, Yang nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kita juga ini kalau saya pernah survei ya, becak-becak itu ternyata mayoritas bukan orang Jogja. Ada yang dari Bantul, ada yang dari Sragen, Klaten, dan seterusnya. Ini maka ketika kita memikirkan kesejahteraan mereka itu juga tidak bisa optimal. Tetapi itu perlu pendataan. Yang terpenting adalah pendataan, karena pengambilan kebijakan tanpa pendataan itu seperti orang buta menuju ke satu tempat orang cetok. Itu ya, terima kasih. Baik ya, malah sampai ditagih belum diteng. Ini kandidat sing jam gimana gitu ya. Setelah materi lenta Ini pengakuan yang jujur. Baiklah, berikutnya pertanyaan untuk Mas Arya. Ya, siap Mas Arya? Atraksi seni dan budaya di lingkungan kota Yogyakarta nyaris berhenti pada pukul 20 malam. Sementara banyak wisatawan yang berkunjung dan memerlukan hiburan malam. Bagaimana kandidat akan mengatasi hal ini, khususnya kebutuhan hiburan bagi kalangan milenial? Terima kasih, waktunya kami persilakan. 3 menit. Baru PKM. Sebenarnya saya kira pertanyaan sama. Kalau sama kan tidak idem kan selesai. Ternyata beda. Oke, sehubungan dengan atraksi budaya, memang selama ini kita kan ada beberapa hal yang terkadang orang membuat gini Bapak, wisata malam. Nah, wisata malam itu banyak yang mengatakan itu konotasinya kurang bagus. Ya, maka kalau wisata malam kebanyakan di Jalan Magelang, jadi mulai dari Bendungan Plaza sampai ke sana wisata malam. Itu yang kadang menjadi ide yang kurang bagus. Tapi sekali lagi, wisata malam itu nanti bisa menjadi apa namanya, bahkan kita bisa mengatakan sebagai lifestyle. Lifestyle itu apa? Bisa menjadi budaya yang bisa kita butuhkan. Sehubungan dengan apa? Dengan seni budaya tadi itu bagus sekali. Karena apa? Kalau memang selama ini kan sebenarnya tidak ada nih, kayak ada pasar seni, juga ada FKI, festival kesenian yang selama ini di wadah-wadah di tempat yang sekiranya tidak jauh dengan Malioboro, bahkan di dekat Progo itu apa namanya itu budaya. Nah, itu ya kan kemudian juga pasar kangen. Nah, inilah yang menjadikan kita memang sebenarnya Malioboro sudah memberikan semacam kayak waktu antara jam 6 sore atau maghrib sampai jam 9 malam itu kan close ya. Nah, dari situlah close itu sebenarnya juga harus ada beberapa hiburan, tidak hanya cuma sebatas kemarin terkadang malah hiburannya tidak sesuai dengan kita yang milik kita, seperti kayak angklung ya, atau waktu itu angklung kenapa kok dikritik ya di beberapa lampu merah ya, malah justru kita dikritik dulunya pergi semua dengan kita. Nah, malah kita bukan budaya kita kan sebenarnya itu. Nah, ini malah malah hilang, angklung hilang malah ganti kita lah, kita itu malah justru bukan budaya kita. Nah, inilah kadang kita repot melarang ini, malah yang muncul yang di luar itu. Nah,
Maksud kami adalah ketika hubungan dengan budaya, sekali lagi seni, kami juga kemarin berkunjung ke beberapa seniman, memang perlu wadah di situ. Ya, jadi kayak di sepanjang sumbu filosofi itu yang memang budaya memang luar biasa, bahkan sudah mendapatkan semacam kayak pengakuan dari UNESCO, ya badan PBB yang berhubungan dengan budaya. Nah itulah kalau diangkat, seperti halnya tadi masih berkaitan dengan anak sama becak, akan luar biasa. Ketika selama ini yang ada di kota Jogja adalah dengan mobil, itu kalau nanti dengan andol, dengan becak kayu ya, bukan becak motor, dengan becak kayu, itu hal yang luar biasa, mulai dari Patung Terapek sampai ke titik nol dengan rute yang memang tidak melanggar satu jalur. Nah itulah yang akan harus kita tentukan. Kita yuk lagi saya ingin bisa. Karena apa, selama ini yang kita mengandalkan juga terbatas. Ketika kita memandang dari sisi sumbu filosofi dengan adanya mobil, kalau nggak salah ada 3 yang tersedia. Kami juga pernah naik di situ, itu masih kurang banyak. Jadi kalau nanti memanfaatkan ada kaitannya dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Afnan, dengan becak, dengan andong, itu yang luar biasa. Karena selama ini yang memang betul milik kita, yang memang itu betul budaya kita, adanya andong, becak, itu memang nggak boleh dihilangkan. Tetapi kalau sekarang ada perkembangannya dengan becak, bentor seperti itu, ya otomatis nanti harus kita tata lagi. Dan saya yakin mau kok perencanaannya itu kembali ke kayu, asalkan ya misalkan itu nanti bisa mendapatkan perhatian khusus. Yang khusus yang di dalam bukti mulai dari alun utara sampai Patung Terapek dulu, itu bisa kita lakukan untuk bagaimana budaya itu bisa kita lakukan dengan beberapa seni-seni nanti bisa kita tunjukkan. Karena ngapunten juga ketika dulu alun utara sebagai pusat seni juga akhirnya belum terbuka lagi, ya sehingga sekarang dimasukkan ke alun-alun selatan seperti itu. Sampun nggih. Tepat sekali. Yang kita kasih apa untuk Mas Arya? Biasa dua kandidat kita ini, Bapak dan Ibu sekalian, ya. Berikutnya masih ada waktu, ya, ada pertanyaan, mohon bantuannya Bapak Wahyudi. Tamu khusus dari KPU. KPU. Nah, ya, ini mantan Ketua Komisioner ya, dari KPU DIY. Ya, agak cepat sedikit. Terima kasih Mas Sita Arianto. Terima kasih Mas Sito Arianto. Pertanyaan untuk Mas Afnan, ya, kandidat 1. Mohon perhatiannya Mas Afnan. Daya tarik kota Jogja cukup kuat, banyak menarik minat para pengunjung dari luar daerah, sehingga makin banyak jumlah kendaraan yang masuk. Bagaimana strategi kandidat untuk mengurangi jumlah mobil dan motor di tengah terbatasnya lahan parkir? Dipersilakan. Ya, terima kasih. Jadi, mohon maaf Mas Afnan. terima kasih. Masalah macet itu problematika di kota besar. Jangankan di IY, jangan Jogja ya. Saya di Sumatera Utara pun sama mengalami hal yang sama. Di Surabaya sama. Apa persoalannya adalah antara tempat jalan itu. Jadi ruas jalan, luasnya ruas jalan dengan kendaraan itu tidak berbanding lurus, tapi berbanding terbalik. Berbanding lurus itu podo. Jadi misalnya luasnya ini yuk jumlahnya podo gitu, dengan luasnya itu bisa lancar. Ini berbanding terbalik. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, cara untuk mengurangi kemacetan ya, itu memang sudah dipikirkan sudah lama sebenarnya. Makanya kemudian di DIY itu mau dibangun tol itu untuk mengurangi kemacetan. Karena selama ini kalau tidak ada tol, orang yang dari Jawa Barat mau ke Jawa Timur lewat Jogja dulu. Orang mau dari Kebumen
mau ke Sidoarjo itu luar kota Jogja. Setelah dibuat tol itu nanti bisa langsung ngalang. Jadi ngalang itu begitu masuk Ungaran, nanti kan judulnya Ungaran. Dari Ungaran kalau enggak lewat Boyolali, dari Boyolali langsung bablas Jawa Timur itu lebih cepat. Jadi kalau dari Jogja ke sana itu petang jam. Besok kalau lewat tol itu lebih cepat. Maka dibuatkanlah jalan tol, kemudian ada jalur jalan lintas selatan. Tetapi itu untuk mengurangi angka kemacetan di tengah kota Yogyakarta. Itu yang di luar kendaraan. Nah, yang lain adalah pemerintah itu harusnya menyiapkan angkutan ya, angkutan mass rapid itu, mass rapid transport itu MRT itu lebih masif, terutama pelayanannya. Selama ini ada namanya Trans Jogja dan ditengarai menurut penelitian ya dari UGM itu, penelitian Pusat Studi Transportasi, kenapa Trans Jogja itu tidak begitu diminati gitu, tidak begitu penuh. Satu, karena lot isih rada larang. Yang kedua, beberapa wilayah itu nggak dilewati tujuannya itu. Padahal kan pengennya kemarin menuju ke sana, inginnya itu kan dilewati gitu. Itu nggak dilewati sehingga orang nggak naik Trans Jogja. Kemudian yang kedua kondisinya itu untuk kursi dan seterusnya itu banyak yang sobek-sobek gitu. Nah, kemudian juga agak memprihatinkan. Itu perlu diregenerasi bisnya itu supaya lebih menarik. Nah, selain menambah transportasi umum, itu juga kita perlu mengatur jumlah kendaraan dari luar kota yang mau ke Jogja. Cuman implikasinya itu ada implikasi ekonomis. Seperti yang disampaikan Mas Arya Arianto itu, orang belanja di produk-produk UMKM itu karena mandek ke Jogja, ya. Parkir di Jogja, yang kemudian implikasinya macet itu karena blonjo antara lain. Nek orang mandek, orang blonjo, nanti Jokem rugi Mas. Nah, tapi itulah problematik kita. Itu nanti ditata ya, bisa caranya yaitu menambah angkutan umum yang berkualitas. Kira-kira begitu. Terima kasih. Oke, kasih aplaus untuk Mas Akbar. Ya, demikian tadi pemaparan dari Mas Adnan Nabikusumo. Berikutnya pertanyaan untuk Mas Arya. Mas, mic-nya diberikan dulu, Mas, nggak didului teng-teng. Pertanyaan untuk Mas Arya, ya, siap ya Mas ya. Kemacetan di Jogja seringkali menjadi momok bagi para pengendara. Waktu perjalanan menjadi lebih lama sehingga mendatangkan kerugian material maupun non material. Sekaligus juga menciptakan polusi yang semakin meningkat serta menaikkan beban subsidi negara dalam penggunaan BBM. Bagaimana rencana untuk mengatasi hal ini agar biaya transportasi warga maupun pengunjung di kota Jogja menjadi rasional? Dipersilakan Mas Arya. Mas tersebut tadi dari sisi paparan akan ada sambungan juga karena bukan dengan kemacetan. Jadi memang pemerintah sudah menyiapkan pada saat itu tahun 2020 bahasanya akan adanya larangan bis masuk kota. Ya, adanya larangan bis masuk kota. Tetapi alhamdulillah tidak jadi ya, sama dulu tidak jadi karena apa? Terjadinya pandemi kemarin. Walaupun sudah dilaksanakan tahun 2019 akhir, hanya Sabtu Minggu waktu itu sudah dicegah di Bonbin sama di Balai Kota, kemudian di di shuttle dengan menggunakan Trans Jogja. Tetapi sekali lagi itu juga belum memberikan solusi karena sekali lagi gini, yang saya inginkan kami sebagai orang swasta ya, oke lah melarang apapun monggo silakan. Tapi kalau bisa jangan sampai solusi itu dibuat kemudian. Nah ini yang kita mau. Makanya apa? Ketika saya ada di Ereda, kemudian kami membuka di Gedung Kuning, kan apa ya? Gara-gara saya suruh mikir dulu.
Nah kalau mikir orang swasta kan harus bermodal lagi gitu. Jadi alhamdulillah ketika kita adanya modal kemudian kita buka di sana, ya oke lah, berarti kita tidak ada kendala ketika memang nanti bis dilarang masuk kota. Nah sebenarnya ada beberapa solusi. Seandainya ini kalau kita memang mengatakan sebagai kota pariwisata, harusnya satu memang kita harus bisa mendapatkan manfaat baik warga setempat maupun warga pendatang. Kalau mendapatkan manfaat, insya Allah itu akan menjadi sebuah kendala. Dengan cara apa misalkan? Yang cara yang sederhana, misalkan satu, khusus untuk masyarakat asli Yogyakarta itu harus bisa memanfaatkan jalan-jalan yang kalau kita mengatakan jalan-jalan tikus. Biarlah untuk yang tengah kota atau jalan-jalan umum itu dimanfaatkan oleh masyarakat yang memang pendatang, masyarakat yang berwisata. Contoh yang sederhana seperti ini. Kita kan tidak akan pernah tahu, ya mungkin orang luar kota yang tidak akan pernah tahu ketika belok kiri, ya ketika belok kiri biasanya kan jalan terus. Saya secara pribadi dan saya mengatakan kepada anak didik kami untuk mahasiswa, saya katakan ketika ada mobil non Yogyakarta belok kiri tidak tahu, ya jangan disusu-susu, ting seperti itu tidak sesuai dengan budaya kita, ya tidak sesuai budaya kita. Monggo saya lewat pandangan semuanya. Kalau ada yang mobil luar Jogja yang tidak tahu belok kiri jalan terus, cukup biarkan aja. Toh nggak lama kok, nggak lebih dari 2 menit. Biarlah apa, biar nggak gugup. Karena apa? Ketika saya pribadi misalkan berada di luar kota, tidak tahu belok kiri, ketika disusu belok kirinya kayak mana malah nggak tahu, nanti bablas lagi, apalagi di Jakarta misalkan. Harus mengulang lagi kan luar biasa jauhnya. Nah inilah yang harus salah satu budaya yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kemacetan. Nah, kemudian berikutnya kalau tadi mengenai dengan polusi, ya pastinya adalah itu resiko dengan adanya pariwisata yang kita dikatakan sebagai kota pariwisata kedua, jelas resikonya pasti adanya kemacetan. Tadi dikatakan Pak Ana, betul, itu kita. Bagaimana cara mengurangi tadi diantaranya, misalkan satu sehubungan dengan kita sediakan lahan parkir. Kalau misalkan memang harus adanya bangunan yang vertikal, kalau misalkan terpaksa ada bangunan yang lebih tinggi untuk menampung, apa salahnya ya? Karena sekarang kita sudah nggak mungkin ada membangun yang hanya cuma satu bangunan lantai. Ketika memang itu bisa dibuat 2 lantai, dibuat ground, itu hal yang luar biasa. Karena memang kita butuh lahan parkir di situ. Nah itu mungkin akhirnya bisa. Baik, tetap kita kasih aplaus dulu ya untuk pas sekali, tepat sekali waktunya ya, bersama dengan adzan maghrib ya, kita skor sebentar dan nanti ya iya, walaupun ada maghrib kan jamnya sama toh. Oh, izin. Baik, kalau begitu saya mohon izinnya satu pertanyaan lagi ya, masing-masing 2 menit ya. Jadi pegang mic sudah langsung tank ya, mulai jawab pertanyaan. Mohon bantuannya Bapak Wahyudi. Jadi kita akan tambah 5 menit ya, 5 menit sampai 6 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, karena saya ini bergelut di dunia pendidikan. Yang pertama, ikon Yogyakarta sebagai kota pendidikan tampaknya sekarang sudah turun, ya sudah turun, malah lebih banyak dari Jogja sekarang. Walaupun kualitas pendidikan kita bagus. Ya saya amati dulu ketika saya di desa, kalau mau sekolah ya Jogja, SMA loh ya, belum perguruan tinggi. Kita belum jalan SMA, SMP bahkan itu sudah ke Jogja. Nah ini nampaknya apakah ini masalah zonasi dan sebagainya yang diterapkan sehingga tidak memungkinkan orang luar. Teman saya di SMA Muhammadiyah 3 itu hampir Sumatera, Kalimantan semua yang banyak di sini. Sekarang hampir sudah nggak ada. Nah ini dampaknya kalau itu terjadi itu kan masuk perguruan tinggi nggak kemana-mana, tetap di Jogja ya, walaupun dapatnya swasta. Nah sekarang karena saya dihabisi Pak bersama saudaranya Pak Amnan dari WMY direktornya, keluhannya adalah satu, negeri jadi PTNBH itu semaunya ngambil mahasiswa, swasta sekarang terpuruk hampir UAD ada 7.000 aja tinggal 4.900 dengan 50. Nah, itu yang terjadi. Yang memang jumlah mahasiswa Jogjanya hampir sama, tapi hampir semuanya ke negeri, UPN jadi negeri dan sebagainya. Nah ini ke depan, bagaimana memberikan swasta ini agar tetap bertahan. Satu, ini masalah PBB itu luar biasa Pak. Kita mahasiswanya turun, tapi PBB-nya naik. Nah ini yang perlu karena Pak Wali ini
mungkin nanti jadi Pak Wali solusi kumpulkan pimpinan-pimpinan PTS yang berada di Kota Yogyakarta, apa solusi yang bisa meringankan. Karena terus terang banyak yang nunggak ini. Ya, jangankan kami yang kecil ya, ada saja kesulitan ini. Kita ketika bicara PBB, ya kesulitan. Karena mahasiswanya turun, PBB-nya naik, itu juga problem. Ini masalah pendidikan. Jadi kembalikan Yogyakarta pada konteks sebagai kota pendidikan. Saya tidak tahu apakah zonasi bisa diolah gitu ya, sehingga orang-orang daerah bisa. Karena Malang ternyata luar biasa. Sekarang ini lebih besar. Ini kaitannya dengan perguruan tinggi. Itu saja dari saya. Ya, matur nuwun sangat Bapak Dr. Andes Suarsono MSI ya. Ini bukan pertanyaan Mas. Jadi masukan-masukan. Ya. Jadi Ya, terima kasih. Problem pendidikan di Kota Jogja itu ada 3, Pak. Satu, masalah kualitas. Yang kedua, masalah pemerataan. Kemudian yang ketiga itu masalah infrastruktur. Pemerataan itu maksudnya pemerataan tenaga kependidikan dan itu di sekolah-sekolah. Jadi kebanyakan mereka itu suka yang baik-baik, yang bagus-bagus itu diambil oleh pemerintah melalui apa? Program sertifikasi. Jadi dia langsung diambil pemerintah, dinegerikan. Itu problem. Pihak sekolah swasta itu akhirnya dapatnya kurang. Itu faktanya begitu. Yang kedua problem kualitas pendidikan, kualitas tenaganya, kualitas infrastrukturnya, kualitas. Nah, problem kualitas ini kalau di DIY, di Jogja terutama itu mempengaruhi rating sekolah-sekolah yang ada di Yogyakarta. Kita kalah dengan yang di Jakarta. Di Jakarta itu kualitasnya bagus karena didukung oleh sumber daya ekonomi yang memadai. APBD-nya memadai. Kita APBD-nya kurang. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan infrastruktur. Kewajiban pemerintah kota terhadap pendidikan itu di sekolah dasar dan SMP. Nah, infrastruktur SD dan SMP ini juga di beberapa tempat masih kurang. Nah, maka itu yang akan dilakukan. Kita lakukan seperti itu. Satu, meningkatkan kualitas infrastruktur di sekolah-sekolah SD, SMP, meningkatkan kualitas gurunya, tenaga pendidik, dan tadi kaitannya dengan kebijakan pajak, Pak. Itu nanti kita harus konsultasi dengan pemerintah pusat. Kalau enggak itu kita dianggap ikut serta ya, Pak. Dengan pajak itu saya ikut serta merugikan keuangan negara. Kalau salah kebijakan, maka itu konsultasi karena pajak itu pendapatan pusat tuh, Pak. Meskipun ada yang kembali ke daerah, itu konsultasi dengan pemerintah pusat. Kalau enggak nanti PBB itu kebijakan pengurangan pajak kan. Nah, itu di Jogja itu agak susah gini, Pak. Jadi status tanah itu juga masalah. Termasuk yang HGB itu bayarin double, Pak. Sekolah yang kena HGB itu ada. Itu bayarin double. Satu kena pajak masuk ke pemerintah daerah yang benar. Jadi itu perlu dirembuk, tidak hanya dengan pemerintah pusat tapi dengan sana. Ini rembukan. Kalau enggak nanti dianggap ikut serta itu tadi. Merugikan negara. Terima kasih. Ya, tadi kita kasih aplaus ya. Iya, boleh menambahkan. Pertama tadi yang sehubungan dengan polusi, Pak, yang komunikasi ini memang kita kangen lagi ya sehubungan dengan tanaman-tanaman. Kami juga sudah melakukan penelitian sendiri bahasanya memang ada salah satu tanaman yang itu bagus, manfaatnya luar biasa, baik dari bijinya, baik dari bunganya dan sebagainya. Termasuk untuk manfaat penyerapan karbon itu bisa sampai 1 ton per tahun sampai 4 ton, 1 sampai 4 ton per tahun. Pohon apa itu ya? Itu soal nyampur. Nanti mau Bapak Ibu silakan untuk bisa, kalau nanti ini bisa ditambahkan ke beberapa titik lokasi
yang memang kita tidak memotong ya, karena motong pohon yang besar itu jangan. Tapi kalau menambahkan beberapa titik yang masih kosong itu luar biasa. Biasanya nanti penyerapan karbon, penyerapan emisi itu bisa dilakukan dengan maksimal. Itu yang hubungannya dengan tadi kemacetan, polusi dan sebagainya. Insya Allah kalau emisi bisa dikurangkan. Apalagi nanti tahun 2050 dunia menyepakati nanti tidak akan ada minyak dari fosil. Dari mana? Dari nabati. Kalau nabati dari mana? Berarti dari pohon. Kalau di pohon, kalau kita tidak mempersiapkan sekarang, nanti kita pasti akan dibahas. Karena Jepang sudah mempersiapkan kontrak dengan Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Kalimantan Selatan masalah. Itu sudah kontrak sampai 20.000 hektar hanya menanam nyamplung. Nah ini makanya kita jangan pohon nyamplung. Jadi kita selama ini jangan cuma sebagai penonton. Itu yang maksudnya kepada nanti penonton. Minyak nyamplung, nanti dicek aja pohon nyamplung itu atau pamanu ya seperti itu. Nah, sehubungan dengan pendidikan Bapak Ibu semuanya, ini menjadi problem sebenarnya sama. Kami juga dosen swasta di kampus pariwisata itu juga merasakan sekarang penurunan mahasiswa hampir semua kampus swasta. Karena apa Bapak Ibu, itu juga sebagai pertimbangan hampir semua kabupaten di luar Yogyakarta itu sudah punya kampus masing-masing ya Pak. Nah itu sudah punya kampus masing-masing. Beda kalau di tahun 94 di Bojonegoro hanya punya IKIP waktu itu. Sekarang ada beberapa sekolah tinggi, ada akademi yang memang luar biasa. Satu kabupaten itu bisa punya sampai 3. Dari situlah terkadang kalau orang tua tidak menginginkan anaknya keluar Jogja, keluar kota, biasanya di kota masing-masing. Ini menjadi sebuah salah satu penyebab mahasiswa yang ada di Yogyakarta itu berkurang. Itu salah satu penyebab. Maka dari itu tadi saya bertanya tentang kualitas baik kualitas swasta, karena apa sekali lagi sekarang yang kita didik itu juga anak-anak milenial atau anak Gen Z itu biasanya memang berbeda dengan zaman dulu. Sekarang kalau diajar terkadang masih melihat HP. Nah kalau saya karena masih menganut generasi old pasti akan saya larang. Jadi kalau mahasiswa ya, apalagi mahasiswa yang jurusan pariwisata, nggak boleh kalau mahasiswa itu tidak punya etika, wajib karena di hotel itu intinya harus mau menyapa dengan semua orang, harus bahasa kita adalah tidak pernah mengatakan tidak. Satu iya sama iya. Ini gambaran kalau di dunia pariwisata khususnya perhotelan dengan komersial. Mengatakan apa? Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus Mas Aryo, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, kita semua sudah mendengarkan paparan yang disampaikan oleh dua kandidat, luar biasa semuanya. Sebenarnya saya punya catatan cukup banyak, tetapi saya yakin bahwa catatan dari Bapak Ibu lebih lengkap. Ya, sehingga saya tidak membacakan, saya tidak menyampaikan nanti daripada saya salah-salah. Ya, jadi untuk itu kami aturkan terima kasih atas catatan Bapak dan Ibu dan telah mengikuti dengan sangat baik, ya, dengan sangat hikmat, ya, dan dipersilakan nanti snacknya yang belum habis dibawa konter aja ya. Nanti karena setelah kita tutup kita masih punya satu acara yaitu foto bersama. Karena momen ini sangat sulit waktunya, ya, sangat sulit. Ditambah lagi nanti perkenalan kandidat-kandidat yang lainnya, ambil posisi foto yang paling strategis, ya, karena ini banyak sekali media yang meliput. Secara sedemikian, Bapak dan Ibu sekalian, banyak sekali kesalahan dan kekurangan saya. Mohon berkenan untuk memberikan maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya sudah ambil posisi yang meja tengah, tolong yang tolong mas yang mohon waktunya 2 menit untuk foto ya, karena ini biar kelihatan full acara ini, jangan sampai tinggal ya. Tolong mohon maaf saya kalau begini di situasi itu galak ya, masa berdiri ini kosong kursi, tolong ini yang berbuat yang tengah kalau begini nanti di belakang ada yang tidak kelihatan Mas dan meeting. Maksudnya di sini. Ayo Pak. Satu, dua, saya. Tiga, oke, siap, aku dipolong. Ayo. Ya, gaya formal 1, 2, 3. Gaya bebas
Ayo suka-sukanya. Kayak gogol gini. Ya, masih. Belum. Biasanya yang jadi itu 3 ke 4. Foto lagi. Tolong Ferdi. Ferdi ambil foto yang terbagus. Ferdi agak di tengah. Ferdi di sini. Duduk jongkok di situ. Ya. Gaya kemayu dan glering. Suara-suaranya gleringnya bagaimana? Semangat. Coba Pak Yudi. Sini bantu bisa. Yaudah sini. Oh, betul. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Selamat sore Pak. Terkait dengan kegiatan sore ini, bagaimana Pak? Ya, kegiatan ini sangat luar biasa ya. Bisa merekam dari kandidat bagaimana yang akan dilakukan ketika dia nanti menjadi wali kota Jakarta. Ya, terima kasih Pak. Ini sangat penting sekali karena kita nanti tetap akan memilih, jadi harus tahu dari masing-masing bakal calon yang nantinya akan memimpin Yogyakarta. Ini kegiatan ini akan terus berkelanjutan, maksudnya masing-masing ini sudah ada yang daftar lagi soalnya dari ada beberapa calon wali kota dan wali kota yang akan juga mengikuti seperti ini. Kemungkinan nanti sepekan sekali atau mungkin kalau bisa dipercepat ya tergantung perjanjian waktunya. Ya. Agenda pertama nih Bu dari Gerakan Perempuan Indonesia. Yes, Ya. kita memang harus terus bergerak Mas. Iya. Ya. Terima kasih Pak.